Selamat siang, jumpa lagi dengan Forum Sawu Madhab Sumolo Waru. Siang ini kita akan mengurai lebih lebar tentang konstelasi gerakan sosial politik yang sedang berlangsung di tanah air. Tentang carut-marut silang pendapat yang ada tentu saja akan turut serta mempengaruhi persepsi, sikap, dan tindakan-tindakan di dalam masyarakat berlaku sosial dan politik. Terlebih dahulu saya ingin mengarah kepada Mas Angga. Mas Angga, sejauh yang Anda ketahui, politik hari ini ibarat jam itu bandulnya sedang ke arah mana? Silakan Mas Angga. Masalah berlupa agar Pak ya. Ikuti aku. Mas Aktif aja dulu. Tamu dari jauh dari. Jadi selama ini Anda tidak mengikuti sama sekali haluan politik tanah air yang paling mutakhir. Kurang mengikuti kabar saya. Saya kurang membaca berita. Tetapi menjalankan. Baik, Mas. Menjalankan apa mendengar apa membaca? Mendengar. Oke, sejauh yang Anda dengar, kira-kira arahnya kemana ini? Permasalahan apa dulu ini? Politik mana ini, Pak? Politik apa saja yang Anda ketahui, yang Anda dengar? Masab iki apa masab di masab Sumolo Waru. Jatim ae, tim. Nah, Jawa Timur, oke. Itu politik Jatim. Politik Jatim yang teman-teman gagas saat ini, teman-teman lagi bersemangat dengan merenggut Pilgub Jatim yang terben 2018. Jatim kan ada pergantian pimpinan gubernur. Teman-teman muda ini sepertinya berharap bisa mengusung dan masuk ke ring 1 ini. Mungkin salah satu yang punya ring 1 bisa menjelaskan nantinya dengan Mas Afif, tamu dari Lamongan, untuk menunjukkan ring 1 peta politik Jawa Timur sekaligus pengamat dengan lensa negerinya. Mungkin gimana? Oke. Kalau sekarang sudah ada persiapan dari beberapa teman-teman yang lagi mengarah, entah kemana arahnya kita tidak tahu. Yang ingin kita gali adalah teman-teman yang merapat ini ukurannya itu lebih ke tokoh, figur, ataukah lebih ke arah ideologi. Nah, ini harus diurai karena ada kalanya teman-teman ini merapat karena sang tokoh, tak peduli apapun ideologinya. Ada kalanya teman-teman ini merapat karena ideologi, ora cetha siapa figurnya, iso malaikat, iso iblis. Nah, yang ingin saya tahu, teman-teman ini ke arah mana? Ke figur apa ke ideologi? Ke Mas Afif, silahkan. Kalau persoalan pertanyaannya figur atau ideologi, sebelum masuk ke sana saya ingin mulai. Jadi begini, negara ini hari ini posisinya itu kalau saya ibaratkan kapal atau pesawat, ini sekarang posisinya mengalami turbulensi. Jika kapal itu hari ini berada di tengah laut, ada guncangan besar, kapal itu hari ini goyangannya besar. Kalau pesawat juga begitu. Nah, orang-orang di dalam kalau keadaan seperti ini, apapun saja yang dilakukan orang-orang di dalam ini pasti akan salah. Contoh begini, ketika saya di dalam kapal, kemudian mengalami turbulensi yang tinggi, ketika saya ingin memberikan Bung Angga itu kemudian minuman, bisa jadi minuman itu kemudian tumpah ke wajah, salah paham lagi. Karena keadaan negara itu juga ketika di pesawat. Kondisi hari ini begitu negara hari ini posisinya sangat kacau, turbulensinya tinggi, seluruh apa yang dilakukan oleh anak bangsa itu hampir kemudian disalahkan total. Ini dianggap melawan kelompok ini dianggap melawan kelompok ini, belum ada yang kemudian. Nah, untuk menuju ini seimbang, negara ini mau masuk pada ideologi atau masuk pada toko, negara ini harus posisinya harus tenang dulu. Pesawat atau kapal ini harus posisinya tenang.
baru kemudian bisa mengidentifikasi ini kemudian sebetulnya ujung-ujungnya mau ke persoalan perjuangan ideologi atau persoalan perjuangan pokok. Nah, hari ini belum bisa dipetakan sama sekali karena posisi negara guncangannya besar. Aktivitas seluruh anak bangsa ini seluruhnya kemudian niatnya baik akan menjadi kacau juga, dianggap itu punya kepentingan politik merusak negara. Begitu. Oke. Dari uraian yang diberikan Mas Afif tadi saya menangkap bahwa hari inilah yang kita sebut sebagai paranoid nasional. Siapapun bicara, dari manapun sumbernya, semua serba dicurigai. Malaikat sekalipun kalau pendapatnya tidak sesuai dengan kemauannya dianggap melawan, dianggap makar, lak ngono to karepe. Padahal sumber tadi menginginkan kebaikan sehingga apa itu memberikan usulan yang dicurigai yang entah dari mana ini tidak jelas. Oleh karena terjadi paranoid nasional dan tidak jelas asal muasalnya dari mana, terjadi saling kecurigaan, maka ujungnya nanti dikhawatirkan akan terjadi pecah belah, remuk. Nah, saya pikir yang bisa menyembuhkan paranoid nasional adalah ada semacam gerakan bersama-sama menoleh kembali kepada ideologi. Tentu bicara ideologi variannya banyak. Ada ideologi kanan, setengah kanan, ideologi tengah, setengah kiri, bahkan kiri jedok mencelat ya wenek kuwi. Nah, supaya varian-varian ideologi ini saling legowo, maka butuh ideologi yang bisa acceptable terhadap sub-sub ideologi yang ada di sekitarnya, yang variasinya banyak tadi. Ideologi yang legowo dan mampu mewadahi berbagai macam ideologi, saya pikir hari ini masih tetap Pancasila. Pertanyaan besarnya adalah para penyelenggara roda negara, roda pemerintahan ini dilihat dari tanda-tandanya saja, cukup dilihat dari tandanya saja ya. Kira-kira isek Pancasila sapa ora? Nah, saya ingin mengarah pada Afif lagi, monggo. Kalau menganalisa hari ini, apakah hari ini kemudian masih Pancasilais? Kalau saya sangat jujur, hari ini kemudian kalau sangat jujur, hari ini kemudian Pancasila itu hanya dipajang-pajang di rumah-rumah, dipakai simbol-simbol atau dipakai baju, tapi kemudian dalamnya, hatinya itu kemudian tidak sangat Pancasila. Saya harus jujur, belum ada indikasi anak-anak bangsa ini mengarah pada perjuangan ideologi, masih pada persoalan perjuangan kelompok-kelompok masing-masing atau kemudian mengamankan kelompok-kelompok masing-masing. Belum ada yang kemudian mengarah pada ranah perjuangan ideologi yang benar-benar apa yang diharapkan oleh pendiri bangsa hari ini. Jadi kapan perjuangan ideologi itu akan muncul? Ya menurut saya ya mulai dari diri masing-masing lagi. Kalau mengandalkan kelompok-kelompok besar, saya kira mustahil. Mereka kemudian sudah ada yang mengatur dan sebagainya. Justru yang bisa untuk perjuangan ideologi itu adalah kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok yang tidak organisasi tanpa bentuk, itu yang kemudian menurut saya bisa menjadi lawan dari gerakan-gerakan mainstream hari ini. Saya kira itu. Oke. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa dilihat dari tanda-tanda atau indikasinya, nampaknya seluruh elemen ini mengarah pada menjauhi Pancasila. Nah, lalu kemudian kalau dituntut kerelaannya supaya seluruh varian-varian sub-sub ideologi tadi menoleh sejenak kayak Pancasila agak sulit karena mengingat seluruh elemen tadi mengawal kepentingan masing-masing. Dalam kondisi suasana semacam ini biasanya yang punya otoritas lah yang mampu merangkul semuanya dengan kekuatan yang dia miliki, karena didukung bedil, didukung aparat, didukung pembenaran hukum dan sebagainya, adalah negara yang harusnya punya peran sentral merangkul semuanya untuk diajak kembali menoleh pada Pancasila.
Lalu kemudian nanti baru paranoid nasional akan hilang, mereda dengan sendirinya. Tapi nampaknya dari statement Anda tadi agak sulit negara melakukan ini ya, sehingga Anda kemudian lebih setuju kalau elemen-elemen kecil, organ-organ tanpa bentuk itulah yang justru memulai kembali kepada ideologi Pancasila. Bahkan kalau perlu undang-undang dasar original, kan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, organ-organ tanpa bentuk yang bersikukuh tetap setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 original hari ini masih berceceran dan belum terhimpun menjadi sebuah kekuatan yang masif, sebuah mobilisasi gagasan yang bisa mempengaruhi konstelasi politik nasional. Satu pihak, di pihak yang lain ada gangguan yang super kuat. Gerakan komunis dengan jubah barunya yang polanya sekarang melebihi kapitalistik ini juga menjadi ancaman serius bagi tanah air. Ingat, ada komunisme dengan menggunakan pola gerakannya yang tidak pola gerakan yang diajarkan oleh Karl Marx, tetapi ajarannya hari ini pola geraknya melebihi kapitalisme, dan ini juga harus diwaspadai. Menurut Habib gimana? Jadi memang problem bangsa hari ini tuh memang kemudian sangat rumit. Kalau kita kemudian bedah satu persatu, memang problemnya sungguh sangat rumit. Ada persoalan kesetiaan terhadap Pancasila kemudian dipertanyakan, kemudian ada persoalan hari ini kalau kita hari ini anti asing, kemudian seolah-olah kemudian kita melawan asing, padahal secara gerakan bawah tanah itu kemudian hanya mengganti operasional saja. Kalau hari ini kita anti pada Amerika, jangan-jangan kemudian ini juga mau diserahkan pada pihak asing dengan negara lain. Itu juga problem yang lain. Apalagi kemudian problem ancaman terkait komunis, betul memang. Nah, mensikapi itu saya kira tetap saya konsisten bahwasanya yang bisa menyelesaikan itu adalah organ-organ yang kemudian hari ini tidak mainstream. Hari ini masih bersih, karena begini, prinsip organisasi itu adalah mengadopsi dari organisme. Organisme itu sebenarnya tanpa bentuk dia. Justru kalau organisasi dengan bentuk itu kemudian intervensi dari pihak luar itu kemudian mudah. Tapi kalau organisasi ini tanpa bentuk, dia akan berjalan sesuai dengan hukum alamnya masing-masing. Jadi maka organisasi tanpa bentuk itu sejatinya adalah dia mengikuti alur organisme. Kalau mata kemudian ada serangan tanpa terkendali, kemudian dia bisa berkedip. Nah, begitu juga organisasi terbentuk. Itu saya konsisten dengan itu karena dia tidak kaku seperti organisasi. Dia kemudian mengikuti hukum alam, dia berjalan sangat suci, dia berjalan dengan tulus dan sebagainya. Itu saya kira yang kemudian bisa melawan kapitalisme, kemudian komunisme, kemudian ketidakkonsisten negara maupun aparatur maupun kelompok lain terhadap Pancasila. Jadi saya kira itu, sekali lagi, teman-teman tetap harus berhimpun yang di luar organisasi mainstream itu, terus harus berhimpun menjadi organisasi, memperkuat organisasi tanpa bentuk itu untuk menuju pada Pancasila yang konsisten. Saya kira itu. Baik. Anda seolah-olah seperti mengatakan begini. Hari ini organ-organ mainstream yang harus secara fisik menghimpun diri dalam kelompok-kelompok, partai-partai, gerakan-gerakan wis ora jaman. Mergo yang dihadapi adalah kekuatan yang maha besar. Seolah-olah Anda ingin mengatakan bahwa ya zaman iki lah waktunya organisasi itu harus organisasi yang non fisik. Tegese ayo melakukan mobilisasi besar-besaran atas gagasan-gagasan yang nantinya gagasan ini ketika menjadi bawah sadar bangsa, bawah sadar masyarakat, maka akan ada semacam perlawanan dengan diam atas ketidakbenaran, ketidakberesan, ketidakadilan dan sebagainya. Karena melawan fisik, Anda akan berhadapan dengan sesuatu yang lebih fisik dan lebih keras, dan Anda akan sakit. Tetapi kalau itu dilawan dengan gagasan yang dimobilisir, maka ini menjadi banjir bandang
yang kekuatannya akan melebihi segala-galanya nanti. Dalam rangka itu Mas Afif, saya ingin menoleh ke teorinya sekarang. Ini kebetulan ada anak administrasi publik. Menurut Max Weber, ya, menurut orang-orang Weberian ini, tugas organisasi atau birokrasi itu bukankah justru sebagai agen transformasi Birokrasi. nilai-nilai, transformasi ajaran, transformasi ideologi, gagasan dan sebagainya. Berarti mainstream orang-orang Weberian yang hari ini didongkel kebenarannya dengan pendapatnya Abu tadi, menurut Anda teori Weber semacam ini masih layakkah dipertahankan di tengah zaman yang sudah carut marut seperti ini? Bayu. Ya, terima kasih. Sebetulnya melihat ya kondisi seperti ini sebenarnya miris juga dari kondisi pemerintah juga seperti tidak jalan menanggapi dari Pak Didin tadi tentang teori Max Weber. Sebenarnya itu melihat dari sisi saya sendiri itu masih bisa, akan tetapi kalau seandainya para oknum-oknum yang ada dari negara ini bisa melakukan perubahan, pasti itu bisa. Akan tetapi dalam kondisi sekarang masih belum intinya belum bisa melaksanakan, intinya belum mampu bagaimana mengorganisasi secara lebih baik, mungkin seperti itu. Ya, Kasaran seperti itu. dengan kata lain Anda ingin menyatakan pada publik bahwa orang-orang Weberian yang hari ini bercokol di organisasi, di birokrasi itu ternyata belum mampu menjawab persoalan. Ya, secara teori kan birokrasi harusnya menjawab persoalan masyarakat, tetapi ini nyatanya birokrasi hanya bercokol tetapi belum mampu menjawab persoalan secara tuntas 100%. Tegese birokrasi hari ini sebagai sebuah teori layak untuk dipertanyakan ulang. Adakah teori baru atau neo-Weberian? Jadi birokrasi yang ala New Public Management dan New Public Service yang saya menilai tidak tepat bagi kepentingan nasional kita. Birokrasi yang menggunakan teori-teori yang lebih mengarah pada mewiraswastakan layaknya perusahaan, ini jelas-jelas keblinger. Lalu kemudian pembaruan atas teori birokrasi dengan New Public Service itu sebenarnya hanya penebusan dosa, tetapi sejatinya tetap itu tidak tepat bagi masyarakat Nusantara untuk digunakan sebagai agen yang bisa memecahkan persoalan. Karenanya saya ingin beralih kepada Ismail. Terus harus bagaimana anak-anak bangsa ini ketika melihat orang-orang tua ini terpolarisasi, satu kiblatnya ke arah barat, satunya ke arah sang naga, gegeran karepe dhewe, terus arek-arek cilik piye coba, Pak? Oke, jadi gini, kalau kita melihat birokrasi kita sampai hari ini yang tadi dikatakan bahwasanya birokrasi yang kemudian menganut ajaran Max Weber yang kemudian disampaikan di dalam pendidikan kita sampai hari ini dan dipraktikkan di dalam tatanan sosial di negara kita, memang ada beberapa hal yang menjadi sebuah permasalahan sebetulnya, karena aspek-aspek pendukung pelaksanaan teori itu belum terpenuhi secara tuntas. Misalnya ini, di dalam birokrasi seharusnya menyelesaikan masalah, namun kemudian muncul masalah di dalam dirinya birokrasi itu sendiri. Jadi kemudian birokrasi tidak mampu menyelesaikan masalah sosial, masalah publik, tapi kemudian harus disibukkan dengan masalah yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, ini salah satu ketidaktuntasan sistem birokrasi yang ada di dalam negara kita hari ini. Jadi itu faktor yang paling mempengaruhi ketika kita harus mengambil atau menganut ajaran
Max Weber di dalam praktik pelaksanaan birokrasi dalam pemerintahan kita. Jadi hambatan paling mencolok di situ, dan kemudian untuk melihat konstelasi, kembali lagi ke konstelasi yang kemudian tadi dibicarakan tentang kiblat-kiblat yang kemudian hari ini menjadi trending topik, tentang yang kemudian sebetulnya isu-isu itu sebetulnya isu-isu lama yang kemudian kembali dimunculkan. Ujung-ujungnya sebetulnya masalah pembagian rezeki yang ada di bumi Nusantara ini. Kemudian yang bumi Nusantara ini atau bumi Indonesia ini memiliki limpahan rezeki, limpahan harta benda yang begitu melimpah, dan kemudian banyak negara-negara di luar teritorial kita yang kemudian mengincar sumber daya alam dan rezeki yang ada di negara kita. Dan kemudian problemnya ketika kita memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah, kita belum mampu untuk mengelola, kemudian menjalankan pemerintahan yang baik untuk membagi rezeki ini ke seluruh masyarakat yang ada di bumi Nusantara ini. Nah, namun kemudian pengolahan itu kemudian karena negara kita juga baru, artinya barunya gini, ketika di zaman itu negara ini baru mulai berkembang, kemudian di belahan bumi lain negara-negara sudah sangat maju di dalam sistem pelaksanaan, sistem pengolahan sumber daya alam. Akhirnya mereka yang kemudian mencoba untuk mendompleng atau memanfaatkan situasi yang kemudian pada waktu itu negara kita belum bisa apa-apa, masih baru lahir, dan kemudian dimanfaatkanlah situasi itu oleh negara-negara yang sudah maju atau negara yang sudah berkembang waktu itu. Dan kemudian hari ini kita balik pada problem yang lalu, di mana kita membagi rezeki yang ada di Nusantara ini di antara konstelasi politik internasional yang di belahan dunia lain, negara-negara berkembang, negara-negara maju yang cukup besar saling bersaing, saling berebut untuk masuk ke dalam negeri kita untuk mengeksplor atau mengeruk habis kekayaan sumber daya alam yang ada di negara kita. Dan celakanya ketika kondisi itu datang, sebagai bangsa, sebagai negara, kita belum sadar tentang anugerah itu, belum sadar bagaimana kita akan mengelolanya, belum sadar bagaimana kita akan membaginya itu. Jadi kesadaran itu yang kemudian belum dimiliki oleh para pemimpin kita yang hari ini ada di dalam pemerintahan. Jadi tentang konstelasi politik yang sangat carut marut itu kemudian yang jadi problem ya di situ, karena kita belum mampu untuk mengolah itu, karena sosok-sosok yang mengolah negara ini, yang memerintah negara ini masih dikangkangi oleh negara-negara maju. Saya rasa sih itu. Dan kemudian ini menarik kalau kita harus bicara lebih lanjut tentang konstelasi ke depan, bagaimana negara ini yang harus menempatkan diri di kancah globalisasi ini, di antara dunia-dunia yang begitu besar, negara-negara maju yang sudah memiliki logistik yang cukup banyak, kemudian memiliki kapital yang cukup kuat, dan kemudian sudah menancapkan kukunya sangat dalam di dalam konstelasi politik global ini atau geopolitik ini. Jadi saya rasa Mas Angga yang mungkin bisa menjelaskan tentang konstelasi politik internasional ini, tentang sumber daya alam yang ada di negara ini. Monggo Mas Angga. Nah gini, untuk masalah sumber daya alam, sebenarnya kan kita mengetahui bahwasanya Indonesia ini memiliki sumber daya yang sangat luas. Utamanya kita menjadi perebutan antara blok barat dan blok timur, di mana blok timur sendiri adalah kelompok-kelompok etnis Cina, dan blok barat adalah kelompok-kelompok Amerika dengan Inggrisnya. Di mana perpecahan ini sebenarnya saat ini kita fokus
yang lagi tren adalah sumber daya alam kita yang paling mineral adalah Freeport. Saat ini sedang hangat-hangatnya, mana Freeport sendiri sedang dituntut untuk merubah izinnya. Apalagi ditambahnya kekayaan alam yang terbesar kalau tersembunyi bukanlah di Papua, ada suatu daerah di pelosok Sumatera, di ujung Sumatera, di mana itu adalah Aceh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwasanya Aceh memiliki sumber daya yang sangat besar. Ternyata itu pun dibuat main oleh adanya kelompok-kelompok GAM. Dibentuklah kelompok-kelompok apa namanya? Ya, separatis, kelompok-kelompok separatis. Nah, banyak bentukan kelompok-kelompok separatis ini adalah bentukan-bentukan asing juga yang sengaja dimainkan agar tidak gampang termasuki pemodal-pemodal asing untuk masuk menguasai kekayaan alam kita. Mungkin itu nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Bung Afif yang juga memiliki peta. Silakan memberikan tambahan. Kalau ngomong persoalan kekayaan alam negara, sebetulnya yang sudah dieksploitasi dan yang belum itu sebetulnya lebih banyak yang belum dieksploitasi. Artinya kekayaan alam Indonesia ini yang tersembunyi itu masih lebih besar bandingannya daripada kemudian hari ini yang sudah dieksploitasi. Itu satu. Yang kedua, satu persoalan Freeport contoh. Ini kan kemudian persoalan yang hari ini dipertanyakan kawan-kawan dan didukung kawan-kawan, walaupun mendukungnya juga kemudian tidak jelas apa yang sebetulnya yang mau didukung. Kalau persoalan izin itu hanya persoalan uang kecil. Kalau persoalan smelter juga persoalan kecil. Kalau persoalan mau membeli divestasi saham 51% itu juga persoalan kecil. Kalau mau persoalan besar ya nasionalisasi lah. Kalaupun mau membeli saham, kalau mau bekerja dengan asing minimal ya 75%, 80% lah. Tapi itu kemudian juga membuat pertanyaan. Dalam sejarah Freeport itu Freeport pernah menawarkan pada waktu itu harganya sangat murah kepada negara 10,53%. Ditawarkan kepada negara, kemudian negara menjawab kita tidak punya uang untuk membeli, padahal hanya 10%. Nah, jangan-jangan ini 50,51%, jangan-jangan negara juga kemudian tidak bisa membeli, dan jangan-jangan juga kemudian diserahkan pada pihak asing yang lain juga, yang hari ini lagi akrab-akrabnya dengan pihak negara itu. Atau kemudian ini kemudian ada deal-dealan baru masuk pada ranah alternatifnya adalah pada samurai. Ini juga kemudian pertanyaan. Maka sebetulnya persoalan kekayaan alam negara ini kemudian juga kita pertanyakan negara. Kalau saya secara pribadi 100% kita dukung nasionalisasi, itu bagian dari perjuangan kami melaksanakan Trisakti yang menjadikan janji kemudian mengantarkan Pak Jokowi untuk menjadi presiden atas janji Trisakti itu kita dukung 100%, tapi indikasi negara tidak mengarah ke itu kemudian menjadi titik poinnya. Saya juga ingin masuk pada ranah birokrasi yang tadi. Kalau teori Plato itu kemudian Plato sudah menggambarkan juga bentuk-bentuk birokrasi negara, dimulai dari aristokrasi, birokrasi yang kemudian bijaksana, ini kemudian akan beralih kepada demokrasi, birokrasi yang rakus. Kemudian kita pernah mengalami itu, demokrasi yang rakus tentang harta dan ini kemudian juga akan beralih menurut ramalannya Plato, demokrasi ini akan beralih menjadi oligarki, birokrasi yang dipimpin, yang disetir oleh pengusaha-penguasa. Dan hari ini terjadi oligarki politik sebagainya. Oligarki ini akan beralih pada era demokrasi. Hari ini terjadi era demokrasi. Nah, demokrasi ini akan beralih pada namanya anarki. Dan hari ini terjadi anarki. Anarki ini akan beralih pada birokrasi yang kemudian tirani. Dan hari ini kalau menurut Plato ini akan mengarah pada birokrasi itu. Nah, tirani ini akan kemudian masuk pada ranah tahap yang kemudian bagus lagi, kemudian teokrasi lagi, birokrasi yang bijaksana. Itu kemudian kalau menurut, jadi birokrasi hari ini gambaran saya menurut saya kalau merujuk pada ramalan Plato hari ini berada pada ranah anarki, demokrasi, kemudian demokrasi dan juga oligarki, gabungan dari itu semua. Mudah-mudahan kemudian hari ini kemudian secepatnya beralih pada aritokrasi lagi.
birokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Itu soal pelatih. Soal yang lain, saya mau masuk pada birokrasi yang kemudian tafsiran orang Jawa. Dulu ada namanya abdi negara. Jadi birokrasi itu abdi negara. Dia itu tunduk pada negara, bukan tunduk pada presiden, tunduk pada aturan negara, bukan tunduk pada pemimpin. Hari ini birokrasi itu tunduk pada penguasanya, bukan dia takut pada gubernurnya, dia takut pada presidennya, dia tidak takut kepada aturan undang-undangnya. Nah, dulu Indonesia punya teori namanya birokrasi itu namanya abdi negara. Dia mengabdikan dirinya terhadap negara, seluruhnya adalah taat kepada negara. Dan kemudian teorinya lagi, ketika menjadi abdi negara, dia tidak boleh menjadi pengusaha, dia tidak boleh menjadi apapun itu. Jadi dia harus statusnya clear menjadi abdi negara, atau bahasa istilah lain kemudian kesatria, jangan jadi sudra, jangan jadi waisa. Sekarang gubernur dia juga punya perusahaan, gubernur kesatria, kemudian perusahaan itu sudra, pengusaha. Ini kemudian ketika dicampur adukan akan melahirkan korupsi-korupsi baru. Jadi ada teori yang kemudian kita hilangkan juga di orang Jawa sendiri. Ada namanya birokrasi itu abdi negara. Saya kira itu tentang birokrasi dan juga tentang peta sumber daya alam. Baik, itu narasi-narasi yang cukup menarik ya. Saya jadi teringat Pak Soekarno, Bung Karno. Dan nampaknya Pak Jokowi ini sangat Soekarnois. Dia punya spirit apa yang pernah menjadi laku pada saat Bung Karno presiden itu juga ditempuh oleh Pak Jokowi. Bung Karno waktu itu menggagas Jakarta Pyongyang. Bung Karno juga pernah menggagas poros Jakarta Beijing. Nah, kenapa Bung Karno melakukan poros-poros semacam itu? Tidak lain, ini politik keseimbangan. Ketika blok barat tidak lagi bisa menjadi harapan bagi bangsa Indonesia, apa boleh buat? Kalau dilawan sendiri, blok barat ini super kuat, maka harus dicarikan kekuatan lain yang bisa digandeng, sehingga terciptalah poros-poros yang pernah digagas oleh Bung Karno itu. Di era mutakhir ini kita menyaksikan bagaimana Pak Jokowi melakukan hal yang sama. Jokowi yang hanya seorang, kalau hanya didukung dengan semangat spirit, sementara di sekelilingnya tadi ditengarai orang-orang yang masih terjebak pada keinginan-keinginan klik, keinginan-keinginan kelompok. Rasanya untuk mengharapkan dukungan dari sekitarnya ini masih belum waktunya, entah barangkali nanti ya. Sehingga harapan Pak Jokowi adalah menoleh kepada kekuatan raksasa yang sedang bangkit dari tidur panjangnya, yang dulu pernah digagas oleh Bung Karno, untuk menjadi penyeimbang bagi kekuatan Barat yang sudah terlalu lama bercokol menancapkan kuku-kukunya di Nusantara. Kekuatan kukune kae nek didonggeli jenan abot, apa boleh buat tekakne wong sing luwih gede, biar mereka yang saling bersih tegang, saling mengadu kekuatan. Bahwa akibat logisnya adalah Nusantara menjadi medan peperangan kekuatan-kekuatan asing, itu sebuah keniscayaan. Nah, di tengah konstelasi yang ada perang besar tadi, melibatkan Barat, lalu melibatkan naga, melibatkan samurai, maka anak-anak generasi muda inilah yang nanti harus mampu memapping, mewaspadai, memetakan, memilah, lalu kemudian beranalisis, menentukan sikap harus berdiri di sebelah mana. Tegese positioning dari generasi muda diperlukan di sana. Nah, namanya posisi di dalam ranah politik itu juga dinamis, tidak permanen. Bisa jadi hari ini teman-teman yang sedang salah paham atas situasi konstelasi ini menganggap bahwa apa yang ditempuh oleh Pak Jokowi itu adalah sebuah upaya mengundang kekuatan asing baru, kan ngono salah pahami. Tetapi kalau ditilik dari langkah Bung Karno zaman dulu yang ditempuh oleh Pak Jokowi ini benar, dan ini tidak selamanya kok, ini tidak permanen.
nanti suatu ketika mungkin ada gerakan baru yang entah bagaimana bentuknya tiba-tiba, dan itu memang sulit diramalkan karena politik itu dinamis sekali. Nah, berbicara soal kekuatan-kekuatan ini, marilah generasi muda ini juga membangun kekuatan. Apa yang Anda kutip tadi bahwa Nusantara ini pernah punya ajaran-ajaran bagus terkait dengan masalah birokrasi, bahwa di negara itu harus setia pada negara, tidak boleh kepada pimpinan, atasan dan sebagainya. Cuman di dalam Weberian yang namanya bawahan itu taatnya pada atasan, bukan karena atasannya, tapi karena aturan mengharuskan bawahan itu taat pada atasannya. Aparat negara taat pada penguasa itu juga tidak ansih taat pada penguasanya, tidak, tetapi karena ada aturan yang mengharuskan bawahan taat pada penguasanya. Pun demikian penguasa harus taat pada hukum, undang-undang. Nah, sebenarnya yang membuat problem ini semakin pelik ini bukan penguasanya, tetapi sopo sing gawe undang-undang kuwi. Kalau semua kesalahan ditimpakan Pak Jokowi ya kurang fair juga, karena Pak Jokowi ini hanya pelaksana dari hukum, pelaksana dari undang-undang. Jere engko nek orang laksanakne malah keliru, jere ini malah melawan undang-undang. Nah, saiki dilaksanakno kok dipaido kan ngono. Nah, saiki cah nom-nom kae mbok wis to. Ndak usah gegeran antar sesama generasi muda. Ndak usah ikut cacak-cacak kakak-kakak bapak ibunya yang sudah terjerat dalam konflik yang complicated semacam itu. Generasi muda hari ini harus mulai lebih mengkritisi pada sumber persoalan, yakni tidak berfungsinya majelis permusyawaratan yang seharusnya dulu menurut undang-undang original, undang-undang 45 original ini iki padha karo bapake bangsa. Lah caca saiki ora ndek bapak iki pisan. Mergo yang bisa menjadi penjelmaan rakyat, iso nyeneni DPR, iso nyeneni MK, iso nyeneni presiden iki mung MPR. Lah dino iki MPR cangkeme wis ditutup, tangane dipreteli, sikile dipasang sehingga tidak ada pengawasan, kontrol dari rakyat, yang dalam hal ini MPR adalah penjelmaannya. Iki wis ora ono. Karena itu marilah kekuatan ini kita himpun dari generasi muda ini untuk lebih menoleh pada bagaimana caranya kembali pada Undang-Undang 45 yang original. Nah, menurut arek-arek ya apa saiki? Yes. Kita petakan dulu begini. Problem bahasa memang jadi tadi nyambung, undang-undangnya ada yang masalah, kemudian pemerintahnya ora patung kudu diseneni. Jadi rumusnya begini, Bung Karno pernah bukan Bung Karno, hasil dari BPU PKI, Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, hasil kemudian menghasilkan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian di dalam penjelasan itu kemudian ada kutipan, saya kutip begini. Walaupun Undang-Undang Dasar ini didesain asasnya kekeluargaan, jika kemudian penyelenggara negaranya tidak punya semangat untuk kekeluargaan, maka undang-undang ini tidak ada gunanya. Itu kemudian masuk dalam undang-undang original. Artinya memang pembenahan ini harus kemudian dari dua sisi, tidak boleh kemudian aturannya saja, kemudian penyelenggaranya juga kemudian tidak berbenah. Walaupun kemudian secara prinsip memang yang paling mendasar itu kemudian dua-duanya memang perdebatan mana yang dulu benar. Dua-duanya harus seiring sejalan. Sejalan dengan itu saya kira saya cocok. Maka problem dasarnya adalah yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah undang-undang dasarnya ini dulu. Harus kita kembalikan ke undang-undang dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Biar kemudian ada bapak seperti tadi, atau kemudian dalam istilah hukum adalah lembaga tertinggi negara. Kalau hari ini hanya ada lembaga tinggi negara, semua sama kedudukannya, lembaga tinggi, DPR, MPR,
presiden, kemudian MK dan sebagainya, lembaga tinggi, maka ini artinya tidak ada kepemimpinan, tidak ada tertinggi. Maka kalau kemudian kita kembali pada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, ada lembaga tertinggi negara yang memimpin untuk kemudian mau kemana bangsa ini dibawa. Ada komandonya, kalau sekarang tidak ada komandonya. Nah, komandonya yang dulu adalah jelmaan rakyat, MPR sebagai jelmaan rakyat. Satu hal. Yang kedua, persoalan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah persoalan kedaulatan atau demokrasi. Demokrasi yang kemudian hari ini liberal. Ini kan kemudian kita kembali pada masa lalu, demokrasi primitif. Demokrasi primitif itu kan siapa yang besar dia yang menang, siapa yang menang kemudian hukum rimba, yang kuat menang, yang lemah kalah. Maka sebetulnya ini kemunduran masa depan, kemunduran peradaban. Kita kembali pada demokrasi yang primitif. Justru demokrasi yang modern, demokrasi yang bagus itu kan demokrasi musyawarah, kebijaksanaan, perwakilan sebagainya. Nah, di Pancasila keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya ingin menggarisbawahi perwakilan. Perwakilan ini dalam hukum itu kemudian beda dengan keterpilihan. Hari ini itu keterpilihan, MPR itu bagian dari seluruh anggotanya adalah seluruh DPR, kemudian seluruh DPD terpilih. Artinya itu keterpilihan. Kalau desain yang lama itu bukan keterpilihan, tapi keterwakilan. Seluruh DPR terpilih, kemudian ada utusan golongan dan utusan daerah. Nah, utusan golongan dan daerah ini bukan keterpilihan, tapi kemudian keterwakilan dari kelompok-kelompok golongan-golongan masyarakat. Maka desainnya sangat berbeda. Kemudian ini pengkhianatan terhadap sila keempat Pancasila. Nah, maka kita sebagai anak-anak muda, sebagai generasi yang kemudian hari ini masih ingin ketulusan, masih ingin kemudian kebenaran dan sebagainya, masih tulus terhadap itu, saya kira yang paling kemudian bisa diterima oleh seluruh pihak itu adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Contoh hari ini PDI secara kelas kemudian dia ngomong GBHN, ingin ada GBHN. Artinya itu kan bagian kecil dari kembali ke Undang-Undang 45. Kelompok yang lain ingin kemudian demokrasi ini kemudian diperbarui. Artinya ini bagian kecil dari kembali ke Undang-Undang 45. Artinya secara konsepsi, secara umum, ini kemudian spiritnya sebetulnya ada kegelisahan yang sama terkait kembali ke Undang-Undang 45. Saya kira yang bisa memotori ini adalah organisasi tanpa bentuk tadi. Madzhab Semolowaru misalnya. Madzhab Semolowaru itu saya kira luar biasa. Walaupun tanpa bentuk tapi kemudian konsolidasinya, keakrabatannya, kekeluargaannya ini kemudian saya kira top. Ini yang kemudian harus menjadi ujung tombak dari perubahan Nusantara Indonesia Raya. Oke, jadi baiklah. Generasi muda yang hakikatnya adalah pewaris dari tongkat estafet kepemimpinan Nusantara ini haruslah lahir dari sebuah suasana yang sehat, sehat politik, sehat rohani, sehat segalanya. Tapi karena satu dan lain hal hari ini terjadi carut marut konstelasi nasional, maka mau tidak mau generasi muda harus menelisik lagi puak ajaran-ajaran leluhur yang itu termanifestasikan di dalam ajaran-ajaran para pendiri bangsa. Mari kita Pancasilais secara murni konsekuen dan yang baik. Mari kita kembali pada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Semoga dialog hari ini menjadi hikmah bagi kita semua. Dan pada para pemelotot YouTuber yang saya hormati, saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.